Halo Sobat Medicine sekalian, kali ini saya akan menjelaskan terkait pengiriman data ke pikir yang gagal yang diinput dari rekam medis elektronik medicine. Jadi seperti yang kita ketahui, pada 1 Oktober lalu BPJS melakukan update terhadap bridging pikirnya. Jadi apabila nanti ada form-form yang memang sudah diwajibkan oleh BPJS dikirimkan, tetapi di RNE tidak diinput, maka nanti kondisinya dia akan gagal terkirim. Lalu form mana saja dan apa saja yang harus kita inputkan? Langkah pertama seperti biasa, apabila kita sudah terbridging dengan Android V2-nya, dipastikan untuk polinya disesuaikan dengan referensi poli yang ada beserta juga dengan kode polinya. Apabila di sini kode polinya sudah ada, tinggal kita copy pastekan lalu kita inputkan di bagian kode poli BPJS seperti ini. Yang kedua, di bagian karyawannya, di bagian karyawan ini nanti pun ada referensi dokter. Ini sesuai dengan jadwal yang ada di Hafiz. Jadi dipastikan ketika nanti ada pergantian dokter di Hafiznya itu pun diinputkan atau diupdatekan di RME Medicine. Caranya bagaimana? Nanti kita cek di referensi dokternya, maka di sini akan muncul nama dokter sesuai dengan jadwalnya. Apabila memang nanti di setiap harinya ini berbeda jadwal dokternya atau ada jadwal-jadwal dokter tertentu yang lainnya, ini bisa kita cek juga di hari-hari yang lain ya. Misal di hari Minggu nanti berbeda dokternya, kita tinggal pindahkan, maka nanti di sini akan otomatis muncul nama dokter tersebut. Begitu. Nah, apabila sudah ada, nanti sama seperti tadi, kode dokternya ini kita copy. Kita ambil kode dokternya, lalu kita copy, kita masukkan di data dokter tersebut di bagian kode BPJS. Cara inputnya bagaimana? Tinggal kita klik saja di sini di bagian yang kosong, lalu kita inputkan, lalu kita klik set. Seperti itu. Nah, nanti kita set apabila sudah dan sesuai dengan kode referensinya, maka nanti dia otomatis bisa terbridging dengan antrian online. Itu langkah pertama. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya, cara pelayanannya, nanti pendaftaran harus melalui anjungan BPJS V2 seperti itu. Di sini kita inputkan, ini pun nanti akan menyesuaikan polinya dengan poli yang ada di Hafiz. Lalu kita inputkan dokternya. Dan pastikan input pasien ini harus sesuai dengan jadwal yang ada di Hafiz. Apabila tidak sesuai jadwal, maka nanti dia akan otomatis tidak akan terkoneksi dengan bridging antrian seperti itu. Baik, ini saya akan coba pakai ini ya, user dummy. Di sini kita pilih polinya yang sesuai, pilih tenaga medis, lalu kita klik daftar antrian. Setelah klik daftar antrian, di sini akan muncul ini menegaskan bahwa si pasien dari vaskes mana, lalu datanya apakah betul ini atau bukan. Kalau sudah betul, tinggal diklik lanjutkan saja. Nah, apabila sudah diklik lanjutkan, maka nanti dia akan otomatis terdaftar di Pikir dengan status pasien baru seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika kita sudah masukkan data pasien di sini, di Pikir ini akan otomatis terdaftar bahwa si pasien ini dengan status pasien baru. Selanjutnya apa? Kita pilih panggilan antrian. Di sini kita arahkan kembali. Kita klik pelayanan, dipastikan di sini penjaminnya BPJS. Di sini pun dipastikan untuk polinya sudah sesuai dan tenaga medisnya tidak diubah. Jadi apabila memang kondisinya memang nanti di lapang ternyata dokternya sedang izin tiba-tiba lalu ada dokter pengganti, itu dirubahnya di bagian sini ya untuk merubah dokternya. Tetapi untuk di sini sekali lagi di bagian pelayanan pasien ini harus sesuai dengan jadwal yang ada di Hafiz agar terbaca bahwa si pasien ini dilayani oleh dokter yang sesuai jadwal BPJS-nya seperti itu. Dan sini kita klik proses perawat. Setelah diklik proses perawat, maka nanti si pasien akan pindah ke antrian perawat. Nah, di perawat inilah nanti form-form yang wajib diisi saya akan jelaskan. Yang pertama, form yang wajib diisi. Yang harus kita pastikan juga nanti di sini pastikan BPJS ini terintegrasi. Jangan sampai tulisannya tidak terintegrasi. Kalau tulisannya tidak terintegrasi, maka ada kesalahan di bagian dua menu ini, di dua menu pendaftarannya seperti itu, dan bisa diulang kembali untuk inputnya. Pasien ini bisa kita batalkan saja. Nah, apabila di sini sudah terintegrasi, maka tandanya dia sudah terdaftar di Pikir. Sekali lagi,
Lalu bagaimana cara inputnya? Yang pertama yang wajib diinput adalah diinput anamnesa. Ini harus sesuai dengan notifikasi yang ada. Ini minimal 4 karakter, di anamnesa 10 karakter, lalu di sini terapi non obat dan terapi obat BPJS apabila memang tidak ada bisa ditulis tidak ada saja. Jangan dikosongkan. Dan terapi obat BPJS ini nanti akan menyesuaikan dengan resep juga. Jadi apabila memang nanti penginputan resepnya di akhir, maka submit ke BPJS-nya ini atau di bawah ya tombolnya harus di bagian setelah kita memberikan resep seperti itu. Jadi apabila nanti ada resepnya dan kita input resepnya di menu resep di sini ya, maka nanti setelah input resep jangan lupa diklik submit kembali ke BPJS agar data obatnya pun terkirim. Apabila memang tidak ada, sekali lagi bisa dituliskan tidak ada saja. Begitu juga dengan tinggi badan, berat badan, saturasi, sistolik, diastolik, respirasi, detak jantung, suhunya diinputkan sesuai dengan ini ya, batas atas batas bawahnya, jangan melebihi atau mengurangi, karena apabila nanti ada nilai yang melebihi atau kurang dari batas normalnya, maka dia nanti akan ada notifikasi, dan ketika kita paksakan diselesaikan, dia tidak akan terkirimkan ke piker. Nanti kita akan buat simulasi satu kasus kesalahan penginputan datanya. Ini tes. Kurang. Baik, ini semua sudah diinputkan. Ini kita simpan. Nah, di sini pun nanti akan ada notifikasi apabila masih ada yang berwarna kuning, ini tandanya masih ada yang belum sesuai. Jadi, sekali lagi apabila ada tanda kuning ataupun tanda merah, itu masih ada yang belum sesuai. Apabila tidak tahu, silahkan diklik simpan lagi ya. Misalnya tadi kita nggak tahu nih mana yang belum sesuai atau mungkin ada human error ketika menginputkan. Di sini kita klik simpan, kita baca kembali. Di sini ada tulisan tinggi badan tidak sesuai. Apabila nanti respirasi yang tidak sesuai, maka nanti di sini akan ada juga notifikasi bahwa tinggi badan kita perbaiki dulu. Respirasi tidak sesuai seperti itu. Respiration rate tidak sesuai. Maka nanti bisa disesuaikan seperti itu ya untuk di bagian anamnesa. Riwayat alergi pun sebenarnya wajib diisikan, tetapi ini sudah kita bantu dengan jawaban tidak ada ya, jadi nanti bisa dilewat saja. Selanjutnya yang sering terlewat ada di bagian diagnosa. Ini nanti bisa diisikan dengan kode ICD-10 dan juga di bagian prognosa yang sangat-sangat sering terjadi kasus terlewat. Jadi nanti di sini bisa disesuaikan apakah sembuh atau kebonam atau kesanam atau ke malam ya, disesuaikan saja. Nah, apabila semuanya sudah sesuai, ya respirasinya masih belum sesuai, kita cek masih 700 ya, tidak boleh. Ini kita bisa klik submit BPJS. Tapi sekali lagi ketika ada yang salah, ini nanti akan terus muncul notifikasinya karena ada kesalahan data seperti itu. Nah, sampai di sini sebenarnya ketika seluruh datanya sudah sesuai, dia akan otomatis kita ulangi ya. Kita sesuaikan terlebih dahulu, kita simpan, lalu kita submit BPJS. Nah, ketika submit BPJS nya sudah selesai, maka ada notifikasi seperti ini. Ini bisa kita cek juga nanti di bagian data pemeriksaan. Ini laporan. Di bagian data pemeriksaan ini nanti kita cek di sini. Nah, di sini akan status BPJS-nya terkirim seperti itu. Oke, nah apabila sudah terkirim, tandanya sudah selesai. Itu tidak perlu nanti bisa dilanjutkan ke bagian farmasi ataupun kasir ya, sesuai dengan proses di vaskesnya masing-masing. Oke, sekarang saya akan coba inputkan satu pasien lagi dengan keadaan status pasien batal. Karena nanti pun di kami ada fitur tersendiri ketika memang statusnya batal. Nanti di sini bisa kita klik dua icon ini ya, salah satunya bisa dipilih. Apabila icon yang ini tidak muncul, maka nanti bisa diklik tombol icon yang cloud yang ada panahnya, seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita pilih untuk dikirim ulang. Nanti ketika memang ada data yang salah, kita coba ubah satu data ya. Kita coba satu datanya jadi 1700. Setelahnya sini.
kita kirimkan ulang. Nah, di sini ada notifikasi bahwa tinggi badan dan sistolik salah. Nah, bagaimana ketika nanti ternyata si pasien ini sudah selesai sampai ke kasir, maka di antrean ini sudah tidak bisa kita edit ya. Cara editnya nanti sudah bisa di sini ya. Tinggal kita klik edit anamnesa saja. Nanti kita sesuaikan di sini untuk tinggi badannya. Kita perbaiki, sistoliknya kita perbaiki seperti itu. Nanti kita simpan. Lalu volume tidak. Oke, kalau sudah kita simpan, kalau sudah disimpan, kita submit kembali ke BPJS. Dan nanti di sini apabila kondisinya belum berubah, ya di sini belum berubah, maka bisa di refresh terlebih dahulu untuk melihat apakah sudah terkirim atau belum. Jadi seperti itu ya cara terkait apabila memang ada gagal pengiriman ke BPJS. Yang pertama, diperhatikan form-form yang wajib. Yang kedua, bisa dilakukan pengiriman melalui data pemeriksaan. Baik, mungkin itu saja tutorial dari kami pada kesempatan kali ini. Apabila memang ada feedback ataupun ada saran, atau mungkin ada video-video tutorial yang ingin dibuatkan, silahkan hubungi admin kami, minta dibuatkan videonya, nanti kita akan buatkan, kita akan kirimkan ke channel YouTube Medicine. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Medicine bisa terus memberikan kontribusi kepada mitra-mitranya.